Halo, halo, Dir. Iya, Suaraku kedengeran kan? kedengeran. Ini yang share Mau screen udah mau nyoba display setting nggak? gimana? Mau nyoba display setting nggak? Coba nggak apa-apa mas, coba aja. Apa dari hostnya aja ya?
Punya Dewi. Cek. Halo, halo. Anggi. Pak, Kedengeran nggak? kedengeran? Jelas nggak? Jelas, Pak. Saya pakai HP masalahnya ini. Soalnya kalau di rumah agak rebel lah, ada anak-anak. Bisa kedengeran ya? Bisa, Pak, bisa. Iya, iya. Oke. Slide-nya sudah ada di kamu kan, Gi? Ada di panitia, Pak. Oke, nanti bisa ditampilin aja. Ya, Pak. Kata-kata.
Udah banyak partisipan ya. Sepertinya udah banyak nih pesertanya. Baik, saya mulai saja ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para peserta ke dalam room lingkar diskusi geografi. Yang terhormat Bapak Wahid Asin Budi Nur Sidik, SPD MSC selaku dosen geografi sekaligus pembicara pada diskusi kita sore hari ini. Selamat datang juga kepada para dosen yang telah ikut gabung dalam diskusi pada sore hari ini. Juga teman-teman yang saya banggakan yang sama-sama ingin belajar bersama tentang sistem informasi geospasial. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat tak terhingga. Kemudian sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum mulai diskusi pada sore hari ini, monggo kepada Bapak Wahid selaku dosen geografi untuk memberikan sambutan. Cek, selamat sore. Mas Anggi, bisa didengar suaranya? Dengar, Pak. Ya, oke. Ini langsung masuk materi atau gimana teknisnya? Yang pertama sambutan dulu, Pak. Oh iya, oke. Setelah itu Berarti jam materinya 4 asar baru kita mulai materi. Oh ya, oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terutama para rekan-rekan yang berasal dari luar UNES. Saya lihat ada beberapa bapak-bapak, mas-mas yang ada dari luar UNES, baik itu dari dinas instansi pemerintahan maupun dari mahasiswa. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sharing ya, sebenarnya lebih ke sharing. Saya juga bentar ya.
Cek. Bisa didengar, Gi, suaranya? Halo, halo. Ya, Pak. Halo, Mas Anggi, bisa didengar suaranya ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi agak terjeda. Jadi sebenarnya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sore hari ini bisa gabung dalam room lingkaran diskusi geosfer sesuai permintaan dari panitia. Jadi sore hari ini ya kita coba sharing lah, kita sharing terkait tentang pemanfaatan dari teknologi GIS atau sistem informasi geografis ya. Ini lebih pada pengurangan resiko penyebaran virus COVID-19 corona ya. Jadi tidak hanya sebatas pada pemetaannya saja ya. Harapannya nanti dari acara ini kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman ya, terutama terkait tentang pemanfaatan teknologi dari SIG ini ya, kaitannya di bidang kesehatan seperti itu ya. Karena seperti kita ketahui ya, teknologi SIG ini tidak hanya dia berorientasi pada kajian lingkungan, kajian geografi fisik, sosial ekonomi dan sebagainya, tidak. Karena sampai saat ini sudah banyak rekan-rekan atau teman-teman kita dari berbagai bidang disiplin ilmu yang menggunakan teknologi dari sistem informasi geografis ya. Jadi harapannya nanti kita bisa saling bertukar informasi terkait pemanfaatan dari teknologi sistem informasi geografis. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Anggi. Ya, selanjutnya bisa saya kembalikan ke saudara. Ya, baik. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Wahid. Mengingatkan ya kepada teman-teman dan peserta, untuk materi sudah di-share linknya oleh panitia di chat room pada room diskusi ini ya. Untuk sebelum kita mulai ke ranah materi atau diskusi, kita break untuk sholat asar sampai pukul 11.05. Jadi kita break untuk sholat asar dulu, setelah itu kita masuk room lagi untuk sesi diskusi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum. Siap, Kakak.
Baik, selamat datang kembali kepada para peserta. Eh, ini berhubung pembicara kita belum bisa join sekarang, jadi sambil menunggu pembicara, kita baca-baca kajian yang sudah di-share oleh panitia ya. Untuk linknya ada di chat room, sudah di-share oleh panitia. Baik, sambil menunggu pembicara hadir kembali, saya bacakan CV dari pembicara terlebih dahulu. Untuk pembicara pada kajian sore hari ini, yaitu nanti akan dipandu oleh Bapak Wahid Asin Budi NS, SPD MSc. Beliau kelahiran dari Purworejo pada tanggal 13 September 1987. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Geografi UNES pada tahun 2005 sampai 2009. Kemudian S2 beliau melanjutkan di UGM. Beliau ngambil penginderaan jauh dengan masa studi 2010 sampai 2013, 3 tahun. Beliau ini merupakan dosen geografi UNES yang berkompeten di bidang sistem informasi geospasial dan penginderaan jauh. Baik, selamat datang kembali Bapak Wahid Asin. Sudah siap, Pak? Baik, pembicara kita sedang. Kita tunggu dulu ya. Halo, Gi, Sudah siap, Pak? udah, insya Allah. Baik, Suaranya jelas ya? jelas, Pak. Jelas, oke. Baik, sebelumnya selamat datang pada para peserta sekali lagi.
Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Diskusi telah kita ketahui bahwasannya di dunia ini sedang dilanda pilu, yaitu sedang dilanda oleh biasa kita sebut COVID-19. Nah, setiap sektor mempunyai peran nih untuk bisa berkontribusi dalam memutus rantai virus, terutama dalam bidang geografi. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi, yaitu dengan aksi langsung di lapangan atau bisa dengan menyampaikan informasi situasi, yaitu lewat peta. Nah, kebetulan sekali pada diskusi sore hari ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan SIG untuk pemetaan persebaran COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wahid Asin selaku dosen geografi UNES. Waktu dan tempatnya saya serahkan kepada beliau. Terima kasih Mas Anggi atas waktu yang diberikan. Kira-kira saya diberikan waktu berapa menit? 10, 20, 30? Sebentar. Sambil slide-nya bisa ditampilkan ya, Mas? Oh iya, Pak. 40 menit untuk sharing materi, Pak. Oh ya, untuk sharing materi ya, 40 menit. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua peserta dan rekan-rekan panitia. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melaksanakan untuk sharing sesuai dengan permintaan dari panitia. Tema pada sore hari ini kita akan membahas terkait tentang pemanfaatan dari teknologi GIS untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, ini untuk judulnya lebih saya perluas. Jadi tidak hanya digunakan untuk pemetaan, ya, tapi di sini sebagai upaya untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di sini. Next, Mas. Seperti yang diketahui, saya berikan pengantar dulu terkait tentang teknologi dari sisi informasi geografis. Jadi SIG, ya, atau sering disebut dengan sistem informasi geografis, itu bisa dikatakan sebuah teknologi yang berbasis komputer di sini. Ya, dia menggunakan perangkat komputer, di mana dari teknologi tersebut digunakan untuk mengolah data spasial yang data bergeoreferensi, dia berkoordinat, dimulai dari dia bisa melakukan input data, ya, dia bisa melakukan input, dia bisa melakukan pengolahan, bisa menyimpan, memanggil kembali, sehingga bisa menghasilkan produk atau bisa menghasilkan luaran dalam bentuk peta tentunya sebagian besar. Ya, itu salah satu konsep dari SIG yang paling mudah dipahami menurut saya, menurut Arnov dari 1989. Slide-nya coba dipindah Mas Anggi, biar bisa sambil menyimak. Oke, nah di sini dalam membangun sebuah sistem informasi geografis, ya, itu ada beberapa komponen, ya, ada beberapa komponen penyusunnya, atau ada beberapa subsistem penyusunnya. Ya, di situ terlihat ada 5, jadi ada hardware, ada software, ada people, ada data, ada method di sini. Nah, nanti akan saya sampaikan kira-kira dari kelima komponen tersebut, ya, yang memiliki urgensi paling tinggi saat ini, ya, itu yang komponen seperti apa, ya, terutama dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di sini. Nah, saya rasa rekan-rekan semua sudah paham betul terkait teknologi SIG digunakan untuk melakukan pemetaan, terutama pada saat ini pemetaan COVID-19, karena sudah banyak peta yang beredar, ya, terutama peta yang bersumber dari BPBD,
BNPB, dari BIG, maupun dari ESRI yang dia menggambarkan distribusi spasial, menggambarkan tingkat resiko, dan lain sebagainya berkaitan dengan penyebaran virus corona. Ya, saya rasa sudah banyak terpublish di sini. Cuma sebagai seorang geograf, ya, kita perlu mengetahui kira-kira selain SIG itu digunakan atau bisa digunakan untuk melakukan pemetaan, itu kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh sistem informasi geografis. Seperti itu. Karena pada saat SIG itu digunakan sebagai sebuah teknologi untuk membuat sebuah peta, ya, tentunya ada beberapa tahapan, tentunya ada beberapa produk yang dihasilkan, dan produk tersebut ya memiliki perbedaan informasi seperti itu. Nah, saya kembali ke sini, ya, di situ ada 5 komponen, ada hardware, ada method, ada software, ada people, ada data. Nah, saya rasa untuk saat ini, ya, komponen yang memegang peranan sangat penting, terutama dalam usaha pencegahan virus COVID-19 di sini lebih pada data, ya, lebih pada data. Ya, nanti silahkan kalau ada rekan-rekan yang kurang setuju bisa kita diskusi setelah materi ini saya sampaikan. Ya, ini lebih pada data. Ya, ini terlihat, ya, lebih pada data. Jadi ini terlihat dari peta yang dimunculkan itu bersifat sumber datanya sumber data nasional, ya, sumber data nasional. Karena ya kalau kita ketahui ya data yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan kebenarannya atau relatif hoax di sini yang berkaitan dengan COVID-19 itu saya rasa akan menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat seperti itu, ya, karena ya virus ini memang relatif sangat ditakuti sehingga masyarakat ya akan sangat sensitif terhadap wilayah yang dia memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, sehingga ya peta yang dipublish oleh dinas atau badan yang berwenang itu sifatnya peta yang bersumber dari satu data, ya. Jadi misalnya dari Pemkab, pemerintah kabupaten itu juga hanya satu peta yang mempublish, ya, sudah dibentuk sendiri oleh satgasnya. Dari satgas tersebut dia yang menyusun peta tersebut. Itu yang di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi pun juga ya hanya ada satu peta biasanya yang dia digunakan untuk mempublish terkait tentang data yang sifatnya dia real time, ya, sehingga data tersebut ya untuk saat ini memang memegang peranan sangat penting, ya, dalam menggambarkan distribusi atau dalam upaya melakukan pencegahan virus COVID-19 di sini. Nah, selanjutnya seperti diketahui, ya, SIG di sini secara garis besar itu memiliki 4 kemampuan. Nanti akan saya bahas ke belakang. Ya, dia memiliki 4 kemampuan dalam mengolah data spasial, ya, atau sering disebut sebagai 4M dalam kemampuan dari teknologi dari JIS. Ini merujuk tulisan dari STAR dan juga dari Esther di sini. Nah, kemampuan yang pertama ini yang paling dasar, dia bisa dilakukan untuk measurement atau melakukan pengukuran. Ya, ini SIG itu bisa dilakukan untuk pengukuran. Ya, kalau misalnya di aplikasinya dalam data spasial, itu dia bisa digunakan untuk mengukur data, untuk mengukur luasan dan sebagainya. Cuma measurement yang akan kita bahas di sini nanti lebih pada pengukuran, ya, dalam kaitannya pemanfaatan teknologi dari GIS di sini, ya, dalam usaha untuk pengurangan penyebaran virus COVID-19. Terus yang kedua, SIG di sini bisa dilakukan tahapannya dilakukan pemetaan, ya, setelah dilakukan pengukuran dia bisa dilakukan untuk pemetaan. Ini lebih tinggi lagi tahapannya, ya, dia bisa digunakan untuk memetakan data spasial yang ada di sebuah wilayah. Ya, untuk saat ini saya rasa bukan lagi yang namanya SIG itu milik dari
orang geografi, bukan. Ya, karena hampir semua cabang ilmu, ya, bahkan sampai di kesehatan pun sekarang sudah banyak yang menggunakan teknologi dari GIS di sini. Contohnya sudah ada beberapa kajian yang digunakan untuk estimasi distribusi penyebaran dari penyakit demam berdarah dan sebagainya. Ya, itu yang dari mapping. Terus yang ketiga, di sini bisa dilakukan untuk melakukan monitoring. Ya, dia dilakukan untuk monitoring. Itu akan lebih tinggi lagi dari mapping. Ya, dia dilakukan untuk monitoring, untuk melakukan pemantauan di sebuah wilayah. Dan ini juga untuk saat ini diaplikasikan juga oleh BNPB, ya, oleh BIK, oleh ESRI Indonesia, ya, dalam upaya pengurangan penyebaran resiko virus COVID-19. Dan yang terakhir di sini bisa dilakukan untuk modeling, ya, membuat sebuah model. Sedangkan model yang saat ini berkembang itu adalah model berbasis web atau WebGIS. Nah, next Mas, silakan. Halo, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya saya akan bahas terkait tentang sumber data. Ya, sebelum kita masuk ke 4M tadi, saya sampaikan dulu pada sumber data SIG. Ya, karena tadi saya katakan di depan, itu kan yang memegang peranan paling penting untuk saat ini terkait tentang upaya penyebaran COVID-19 di sini adalah data. Nah, sehingga data di sini diharapkan memiliki kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi, yang menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan. Ya. Sehingga dalam memilih sebuah data, itu ada 5 komponen yang perlu diperhatikan. Ya, dalam memilih data dalam sisi informasi geografis, itu ada 5 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait tentang skala. Ya, skala ini jelas. Ya, ini berhubungan dengan tingkat kedetailan gambar atau tingkat kedetailan dari informasi yang nanti akan disampaikan. Nah, tentunya kalau misalnya satu peta distribusi penyebaran COVID-19 untuk se-Indonesia, itu yang ditampilkan ya datanya per setiap kabupaten, tidak per setiap kelurahan. Karena kalau per setiap kelurahan nanti akan menjadi lebih rumit di sini datanya. Begitu juga kalau untuk misalnya satu Indonesia, distribusi yang ditampilkan per setiap provinsi. Ya. Nah, nanti untuk per setiap provinsi, data yang ditampilkan per setiap kabupaten. Ya, sehingga di sini nanti tidak terlalu rumit untuk peta yang akan dimunculkan. Begitu juga nanti kalau peta kabupaten, ya, distribusi dari virus ini bisa ditampilkan per setiap kecamatan. Selanjutnya presisi, ya, ini biasanya lebih kita gunakan pada data pengukuran di lapangan, ya. Presisi ini, ya, presisi ini lebih pada seberapa dekat data tersebut, ya, seberapa dekat data tersebut jika kita lakukan pengukuran berulang-ulang. Ya, ini yang disebut dengan presisi. Jadi misalnya kalau untuk saat ini terkait tentang kasus COVID-19 gitu ya, ya, misalnya dilakukan tes berulang kali, ya datanya hampir sama. Ya, tidak misalnya tes sekali, datanya sekian, tes kedua kali datanya sekian, seperti itu. Itu berkaitan dengan presisi. Sedangkan akurasi di sini lebih pada menunjukkan kedekatan hasil dengan pengukuran yang sesungguhnya. Terus metadata. Metadata ini juga penting, ya. Karena metadata ini merupakan informasi yang menggambarkan terkait tentang sumber dari data tersebut diperoleh. Ya, karena kalau metadata dari informasi itu dia nggak jelas, ya, maka tingkat kebenarannya juga pastinya dipertanyakan seperti itu. Sehingga karena memang virus ini bisa dikatakan pandemi,
ya, maka dibuatlah sebuah satgas di setiap kabupaten. Harapannya apa? Harapannya biar data tersebut ya diperoleh lewat satu pintu. Jadi tidak setiap instansi atau setiap mungkin LSM dan sebagainya dia mengkompil data sendiri, tidak. Karena itu akan nanti menjadikan informasi yang rancu. Nah, sehingga dengan satu satgas tersebut, harapannya data tersebut bisa lewat dari satu pintu. Terus mutakhir ini jelas terkait tentang kebaruan, ya, data yang didapatkan adalah data real time, hasil pengukuran sekarang, dan standar. Standar ini berarti kalau untuk saat ini ya diambil dengan standar yang jelas. Terus, Mas, next. Nah, kita sudah mulai masuk pada kemampuan dari teknologi SIG ini ya dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di sini. Nah, yang pertama terkait tentang measurement, pengukuran. Ya. Pengukuran ini dimanfaatkan ya untuk saat ini lebih banyak digunakan untuk melihat keterjangkauan. Ya, dia digunakan untuk melihat keterjangkauan. Dalam SIG ya itu ada sebuah analisis yang disebut dengan analisis buffer. Buffer ini dia bisa digunakan untuk melihat keterjangkauan atau membuat radius dari suatu wilayah. Tentunya dengan jarak yang sudah kita tentukan. Nah, informasi ini bisa saudara dapatkan jika masuk misalnya dalam web resmi Satgas di masing-masing kabupaten atau di masing-masing provinsi, di mana saudara di situ bisa asal GPS saudara itu aktif, baik itu di handphone ataupun maupun di PC atau di laptop, itu saudara bisa melihat radiusnya. Jadi radius dari saudara itu misalnya 500 meter, ada berapa kasus positif yang ada berapa PDP, ada berapa ODP dan sebagainya. Nanti naik lagi 1 kilometer, nanti naik lagi 3 kilometer dan sebagainya. Ya, itu dia menggunakan analisis buffer. Ya, jadi dia bisa melihat keterjangkauan dari satu poin. Tentunya ya buffer ini dalam radius tersebut merupakan radius zona yang idealnya tidak perlu saudara datangi karena memungkinkan ya penyebarannya bisa dalam satu radius tersebut. Nah, terus measurement yang kedua ya, ini juga bisa kita lakukan dalam next Mas coba. Dalam melihat keterjangkauan dari sarana prasarana, salah satunya dari rumah sakit misalnya ya. Pada saat kita mau misalnya mencari rumah sakit rujukan dan sebagainya, itu bisa langsung kelihatan dengan menggunakan analisis buffer. Ya, jadi langsung kita klik aja rumah sakit rujukan terdekat, dia akan mencari asal rumah sakit tersebut, database-nya masuk dalam database dari sistem tersebut atau dari web tersebut. Nanti dia akan langsung masuk ke situ. Nah, namun kelemahannya ya dari analisis buffer ini tidak begitu memperhatikan faktor-faktor yang lain. Misalnya gini, kalau di rumah sakit itu faktor aksesibilitasnya kan juga harus diperhatikan sebenarnya. Ya, misalnya dia jaraknya relatif dekat cuma 6 kilo. Misalnya gini, kalau kita di UNES, rumah sakit terdekatnya dia ada di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, di Undip misalnya gitu ya. Ya. Cuma kalau lihat dari aksesibilitasnya, jalannya ke situ, kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 kan juga relatif sulit. Ya, kita harus muter dulu lewat Sambangan atau kita harus muter dulu lewat Ungaran. Sedangkan kalau misalnya kita harus muter lewat Ungaran, ya kita lebih dekat ke RSUD Ungaran. Ya, kalau kita muter lewat Sambangan, mungkin kita akan lebih dekat ke rumah sakit Karyadi. Ya, sehingga dalam menggunakan analisis buffer keterjangkauan ini, saudara juga harus mempertimbangkan salah satunya faktor topografi. Ya, dekat tapi lewat jurang atau lewat lembah, sungai yang nggak ada jembatannya, itu juga pasti nanti akan menyulitkan pada saat kita mau mengakses lokasi tersebut. Ya, itu tadi yang pertama,
Jadi measurement pengukuran ini lebih digunakan pada analisis buffer, baik itu untuk melihat radius penyebaran dari COVID-19 pada satu lokasi pasien terdampak, ataupun kita mengakses terkait rumah sakit rujukan terdekat. Next, Mas. Kita masuk yang kedua, ya. Bagaimana teknologi SIG ini digunakan untuk melakukan pemetaan mapping, ya, melakukan pemetaan. Sebenarnya menurut saya mapping yang dipakai pada visualisasi untuk data COVID-19 ini relatif sederhana. Ya, dia relatif sederhana. Karena kita cuma main data atribut saja. Yang jelas data tersebut dia sifatnya real time, dapat berubah setiap harinya karena dilakukan perubahan data seperti itu. Ya. Jadi mapping di sini sebenarnya cuma menggambarkan di situ apakah di situ ada zona merah, apakah dia termasuk zona hijau dan sebagainya. Dan itu hanya pada simbologi saja, visualisasinya hanya terbatas pada simbologi saja, tidak terlalu rumit sebenarnya. Ya, cuma memang kadang ada yang mappingnya itu langsung dia menampilkan informasi di situ seperti yang ada pada di Jawa Timur itu kan langsung kelihatan poin-poinnya. Di situ ada berapa kasus positif, di situ ada berapa yang dia terkonfirmasi atau dia ODP, ada yang berapa PDB, atau mungkin dibuat mapping yang sifatnya kita baru ngeklik data, nanti bisa muncul. Seperti itu. Seperti yang ada di Kabupaten Projo itu nggak begitu kelihatan. Cuma memunculkan aja yang warna pink dengan warna kuning. Warna kuning itu dia pink, itu dia zona relatif ada terkonfirmasi kasus di situ. Sehingga perlu kita klik untuk mengetahui detail berapa ODP-nya, di situ ada berapa kasus positifnya, ada berapa PDB-nya, dan sebagainya. Itu yang sifatnya dia mapping. Jadi mapping di sini sebenarnya relatif sederhana. Cuma memang kita harus mengupdate data tersebut setiap hari. Karena yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah perkembangan data untuk setiap harinya, seperti itu. Terus selanjutnya, next. Halo Mas. Coba next lagi setelah mapping. Oh, ini juga lanjutannya. Gini ya. Tadi saya sampaikan, jadi sebenarnya tidak hanya melakukan pemetaan pada kasusnya saja, enggak. Ya. SIG ini juga dia bisa digunakan untuk upaya pencegahan. Salah satunya apa? Dengan kita memanfaatkan data spasial yang berupa data infrastruktur. Ya, baik itu berupa jalan maupun juga pusat-pusat kegiatan masyarakat. Nah, jalan ini bisa kita pakai dalam upaya untuk pembatasan pergerakan dari masyarakat. Seperti itu. Nah, ini sudah berapa kali sudah dilakukan oleh beberapa daerah, di mana daerah-daerah tersebut dia melakukan pembatasan pada jalan-jalan yang sifatnya itu jalan utama, ya, jalan-jalan utama ataupun jalan yang menuju ke daerah yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, dengan data jalan yang bisa kita dapatkan dari BIG, ya, itu kan sebenarnya bisa kelihatan sekali akses jalan menuju sebuah lokasi itu bisa kelihatan. Sehingga kalau memang kasusnya yang kemarin itu banyak yang dia lewat jalan-jalan tikus seperti itu, nah sebenarnya jalan tikus itu pun kalau misalnya personil dari penjaganya itu relatif mencukupi, itu sebenarnya bisa ditutup juga. Ya, cuma karena memang mungkin keterbatasan dari personil dan hanya mengawasi di jalan-jalan yang relatif itu utama, sehingga kendaraan bermotor itu dia bisa lewat untuk jalan yang sifatnya jalan-jalan kecil seperti itu. Nah, cuma sebenarnya kalau memang mau ditutup semuanya dijaga oleh personil, asal personilnya itu dia relatif mencukupi, saya rasa dengan data spasial, ya, data spasial jalan di sini sudah bisa digunakan sebagai acuan kira-kira poin-poin atau titik mana aja yang bisa digunakan untuk pencegahan dari aktivitas masyarakat. Ya.
Sebenarnya kalau misalnya untuk penutupan di daerah-daerah jalan-jalan kampung, itu kalau saya rasa mungkin efektivitasnya tidak begitu tinggi, ya. Percuma dia ditutup, tapi orangnya masih lewat aja sesuai tahu jalannya yang masuk ke situ. Karena ya walaupun ada orang masuk ke situ, asal dia nggak berkontak langsung kan tingkat resiko untuk penularannya kan sebenarnya relatif rendah. Ya orang luar masuk ke situ asal dia nggak berkontak langsung kan penularannya kan relatif rendah. Cuma kalau orang luar itu diarahkan pada jalan yang bisa dilalui dengan tuan rumahnya itu kan juga sama aja seperti itu. Sehingga jalan-jalan sebenarnya kalau jalan-jalan yang ditutup itu lebih tertuju pada jalan-jalan yang mengarahnya ke pusat keramaian, pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, mal dan sebagainya. Karena pengalaman saya sendiri, saya mau ke kota Semarang, itu Simpang 5 ditutup, Gajah Mada ditutup, saya cuma pengen ke Depok sana, ya itu harus muter-muter. Kalau orang yang sudah tahu dari awal pasti dia udah malas duluan mau turun, karena Pak dia harus muter-muter untuk menuju ke sebuah lokasi. Nah itu salah satu strategi untuk ya membatasi pergerakan orang sehingga bisa lebih tinggal di rumah. Nah itu manfaat yang kedua. Jadi bisa digunakan untuk mapping pemetaan kira-kira poin-poin mana aja yang perlu dilakukan penutupan, jalan-jalan yang perlu dilakukan penutupan sehingga pergerakan dari masyarakat itu bisa dibatasi. Ataupun juga bisa memetakan lokasi-lokasi yang sifatnya itu merupakan pusat kerumunan masyarakat, sehingga bisa dilakukan pembatasan di situ. Terus manfaat yang ketiga, M yang ketiga, itu adalah monitoring. Ya, untuk dilakukan monitoring, jelas. Ya, monitoring ini setelah kita lakukan pengukuran, kita lakukan mapping, kita lakukan pemetaan, kita lakukan monitoring. Coba next, nah monitoring. Monitoring ini kalau kita melakukan monitoring berarti secara otomatis kita harus membandingkan dua data yang berbeda. Nah ini bisa kita gunakan sebagai salah satu untuk melihat perkembangan kasus tersebut, apakah masih banyak yang terkonfirmasi positif, apakah bertambah, ataukah mungkin sekarang zonanya sudah zona hijau dan sebagainya. Ya, ini dengan jalan membandingkan dua peta tadi. Ya, dua peta dengan data yang relatif berbeda. Misalnya data seperti yang ada pada slide, itu data kasus COVID-19 pada tanggal 23 April 2020. Dan yang bawah itu pada tanggal 9 Juni. Ya, di situ kan bisa kita kelihatan, oh yang tadinya dia zonanya hijau, sekarang sudah menjadi zona merah beberapa di situ. Dan masih ada beberapa zona putih yang dia belum terkonfirmasi positif, di sini masih putih juga, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk monitoring perkembangan dari kasus tersebut. Ataupun yang ada di daerah Jawa Timur, di situ. Itu juga dia bisa dilakukan monitoring. Ya, cuma bedanya kalau di Jawa Timur ini, karena jumlahnya relatif banyak per setiap kabupaten, maka di sini nggak hanya zonanya, nggak hanya warnanya aja yang bisa ditampilkan, tapi dia juga menampilkan jumlahnya. Jadi apakah angkanya yang positif berkurang, apakah angkanya yang positif bertambah dan sebagainya. Ini kalau yang di daerah Jawa Timur. Sebenarnya tinggal apa ya? Tinggal kalau menurut saya tinggal kira-kira informasi yang ditampilkan seperti apa informatifnya, ya akan lebih informatif. Kalau misalnya di Jawa Timur itu karena kasusnya banyak, ya ditampilkannya per setiap angkanya. Tapi kalau misalnya dalam sebuah wilayah tersebut itu kasusnya sedikit, ya mungkin tidak sampai dengan angkanya, nggak apa-apa. Mungkin cuma dilihatkan pada zonanya saja. Gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan monitoring. Terus yang terakhir adalah modeling. Ya, dia dibuat sebuah model. Nah, model ini yang juga dikembangkan oleh BNPB yang bekerja sama dengan BIG dan juga dengan Esri Indonesia. Ya, sebenarnya model ini kan sebenarnya model berbasis web ini sudah dikembangkan ya oleh Johns Hopkins University yang membangun sebuah dashboard WebGIS untuk kasus pandemi COVID-19 yang meliputi seluruh dunia. Nah, di situ juga ada Indonesia. Jadi data ini dia sifatnya real time dan dia sifatnya
menggambarkan distribusi kasus yang ada di masing-masing dunia di sini. Nah, cuma karena yang ditampilkan itu menggunakan unitnya di sini adalah negara, sedangkan data yang kita butuhkan untuk menggambarkan distribusi di sebuah negara itu adalah provinsi atau mungkin kabupaten, maka di Indonesia sendiri juga ikut membangun web yang hampir sama, ya, ikut membangun web yang hampir sama, yang itu bisa kita akses dari websitenya punya BPD. Ya, hampir sama tampilannya. Cuma bedanya kalau yang di Johns Hopkins University ini dia sifatnya gambaran di seluruh dunia, kalau yang web yang ada di Indonesia itu ya hanya distribusi yang ada di masing-masing provinsi atau di masing-masing kabupaten di sini. Ya, harapannya dengan data yang selalu update ini bisa digunakan sebagai salah satu informasi terutama bagi masyarakat, ya, untuk bisa lebih bijak dalam di sini terutama berkegiatan, ya, dan tentunya juga bisa digunakan sebagai salah satu nanti acuan dalam merencanakan kira-kira perkembangan kedepannya akan seperti apa, ya. Itu yang dalam bentuk modeling, ya. Jadi saya rasa sampai saat ini teknologi GIS untuk upaya penyebaran kasus COVID-19 ini sudah diaplikasikan di 4M. Yang pertama ada di measurement, yang kedua ada di mapping, yang ketiga ada di monitoring, yang keempat ada di modeling. Memang tahapan yang paling tinggi di sini adalah di modeling, membangun sebuah model berbasis web data spasial. Mungkin itu pengantar, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau mungkin dari teman-teman ingin sharing informasi lain yang mungkin belum saya sampaikan, dipersilahkan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Anggi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahid telah memaparkan materi pada sore hari ini. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan satu termin dengan 3 penanya. Untuk ketentuannya, peserta bisa raise hand ya. Nanti saya tunjuk, kemudian peserta menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Baik, saya mulai saja. Oke, yang pertama, Bambang Jau. Baik, dipersilakan. Mohon untuk videonya diaktifkan dan audionya juga. Baik, silakan Mas. Ya. Halo. Tes. Ya. Kedengaran Mas? Ya, halo. Mau tanya kepada Bapak pemateri. Terima kasih sudah menjelaskan tentang pencegahan COVID-19 melalui aplikasi JIS. Nah, saya tertarik dengan beberapa tampilan yang bisa menggunakan bisa ditampilkan atau di layoutkan dari ArcGIS tersebut, dan beberapa yang sudah informatif. Akan tetapi mungkin karena temanya pencegahan nih ya, Pak moderator dengan Pak pemateri, akan tetapi karena tema pencegahan, saya mau tanya, bisa tidak kita memodelkan, atau kalau dalam pengertian saya, model ini bukan hanya tampilan atau dashboard yang dianukan di WebGIS. Kalau dalam pengertian saya, itu model itu sama seperti memprediksi gitu, memprediksi perkembangan ke depan gitu. Nah, mungkin bisa tidak kita memprediksi perkembangan ke depan tentang penyebaran COVID, terus mungkin indikator apa atau kriteria apa yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin itu pertanyaan kami. Saya mohon maaf, saya sebelumnya belum memperkenalkan, nama saya Bambang Jau.
dari Dinas PUPR bidang penataan ruang Kabupaten Gorontalo Utara. Ya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo. Halo. Ya. Ya, dikembalikan kepada moderator. Mas Anggi belum diaktifkan speakernya. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah bertanya. Ya. Kemudian saya serahkan langsung kepada pembicara. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Bambang Jauh. Ya, ini ya. Untuk prediksi, ya, kalau untuk prediksi, sebenarnya ini kan data ini kan berbasis pada data matematika, Bapak. Ya, jadi memang kita harus lihat perkembangan dari setiap kejadian di masing-masing wilayah seperti itu. Ya, ini akan sangat berhubungan dengan data jumlah penduduk dan juga tingkat kepadatan tentunya. Ya, karena kita mencoba untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan GIS, ini kita mencoba untuk menggunakan pendekatannya tingkat kepadatan penduduk. Karena seperti kasus yang terjadi untuk saat ini, itu kan sebagian besar itu dia berasal dari daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Ya, seperti misalnya di Jakarta ataupun mungkin di Surabaya. Nah, sedangkan misalnya daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, ya, dengan aktivitas masyarakatnya yang cenderung tidak begitu tinggi, maka penyebaran dari kasus tersebut untuk saat ini kan kelihatannya tidak begitu signifikan untuk penambahannya, kecuali beberapa kasus imporan, ya, seperti yang ada di tempat saya itu dari Kabupaten Purworejo, itu ada 75 kasus, itu yang 68 itu dari jamaah dari Goa, seperti itu. Dan setelah dari jamaah itu dikarantina secara mandiri karena ya nggak sakit ya, karena masih sehat, terus dia dimasukkan di BLK, ya kasusnya terus selama ini dilakukan rapid di beberapa juga relatif tidak ditemui kasus-kasus baru seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau menggunakan pendekatan GIS, ya menggunakan pendekatan GIS di sini, yang bisa kita lakukan dengan mengestimasi terkait tentang tingkat kepadatan penduduk dan juga tingkat aktivitas dari masyarakatnya di situ, Bapak. Nah, ada yang namanya sebuah model, ya. Sebenarnya kalau hitungannya itu kan bisa dihitung per setiap kabupaten dengan data yang terjadi pada beberapa kejadian per setiap harinya. Itu nanti akan dimodelkan dalam jangka waktu ke depan itu akan jadinya seperti apa. Nah, cuma kalau menggunakan pendekatan GIS, di sini yang pendekatannya berbasis data spasial, ya tentunya di sini bisa kita ada yang namanya sebuah model seluler otomata, Bapak. Ya, ada yang namanya model seluler otomata. Di sini dia bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira perkembangan dari suatu kejadian yang ada di sebuah wilayah seperti itu. Sampai saat ini yang masih sering dipakai biasanya dipakai untuk pertumbuhan dari penduduk dan juga terkait tentang pertumbuhan dari lahan terbangun seperti itu. Cuma yang namanya model itu kan tetap harus diuji validasinya, harus ada uji akurasinya, ya. Yang namanya model itu kan ya model yang saya bikin seperti ini dan akurasinya ya nanti kita ketahui setelah waktunya yang nantinya akan datang seperti itu. Jadi kalau dari pendekatan GIS, ya mungkin yang bisa kita pakai itu. Tapi kalau menggunakan pendekatan matematika yang sudah dipakai oleh beberapa ahli statistik tentunya, itu kan perhitungannya dia menggunakan perhitungan kejadian di setiap wilayah per setiap harinya dan nanti akan mengalami
pertumbuhan yang akan seperti ini untuk kasus tersebut. Dan saya rasa sampai saat ini juga dari beberapa prediksi yang diberikan oleh beberapa ahli juga kelihatannya masih relatif ngambang semua. Belum ada yang hampir mengarah gitu kan, belum ada. Karena ya memang untuk kasus ini ya prediksinya mungkin agak sulit seperti itu. Seperti itu Pak Bambang. Monggo Ya. kalau misalnya ada tanggapan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi memang saya setuju sekali tentang kalau bisa kalau memodelkan itu terkait penyebaran memang agak sulit. Kalau dibayangkan menggunakan aplikasi GIS itu hanya kepadatan dan lahan terbangun apa tidak gitu. Nah, Iya. akan tetapi memang banyak kejadian atau banyak kondisi existing ini biasanya ada yang padat tapi belum tentu aktivitas manusianya itu intens gitu. Iya. Iya, jadi seperti itu. Ada yang jarang tapi aktivitas manusia untuk ketemunya intens gitu. Iya. Sama halnya dengan di pemukiman formal dan informal gitu. Pemukiman informal, oke lah, dia agak misalnya ada yang agak jarang gitu, ada juga yang padat gitu. Tapi aktivitasnya intens gitu. Tapi pemukiman formal biarpun padat di bangunannya itu memang di tanah yang kecil-kecil atau persil-persil yang kecil gitu. Tapi aktivitas manusia untuk ketemunya itu jarang gitu. Jadi makanya ini yang jadi bayangan saya itu memang harus ada beberapa indikator yang lebih spesifik gitu untuk memprediksi tentang penyebaran ini. Salah satunya dari fungsi lahan yang merupakan bangkitan aktivitas manusia gitu, atau apalah gitu, tarikan misalnya. Jadi saya setuju sekali, memang agak sulit untuk memprediksi, makanya saya mohon pencerahan gini supaya kita bisa sama-sama bisa memodelkan gitu. Ya, terima kasih, itu saja tanggapan saya. Nggih, Bapak, terima kasih. Nggih. Mungkin sedikit gambaran juga, mungkin salah satunya mungkin juga pusat kegiatan masyarakat, Bapak. Jadi itu juga relatif sangat mempengaruhi. Jadi salah satu indikator yang mempengaruhi penyebaran itu adalah pusat kegiatan masyarakat. Selama ini yang ada di Jawa Tengah ini beberapa kasus dia kebanyakan dia di pasar. Ya, dia kebanyakan di pasar. Ibaratnya dengan semakin banyak pusat kegiatan masyarakat di situ, ya, karena memang juga terdapat juga pasien yang tidak mengalami gejala dan sebagainya, maka penularannya juga akan relatif lebih cepat seperti itu. Ya. Itu mungkin salah satu parameternya. Oke, Bapak. Iya, terima kasih. Ya. Iya, Pak Bambang. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Ananda Hamdan Musofa. Pertanyaannya, dilihat dari pendekatan analisis buffer yang mempunyai kelemahan pada faktor aksesibilitas, apakah ada analisis lain yang cocok untuk kondisi fisik Indonesia yang beragam? Jelas, Pak? Baik. Iya, jelas. Baik, Pak. Monggo. Iya, terima kasih. Jadi untuk keterjangkauan, ya, itu memang di sini salah satu analisis yang biasa dipakai untuk melihat keterjangkauan dari sebuah titik, dari sebuah poin, itu adalah di sini analisis buffer tadi ya. Nah, cuma tentunya faktor topografi ini akan sangat berpengaruh apabila kita harus melewati tadi menuju ke sebuah lokasi dengan aksesibilitas yang nggak akan terlalu bagus. Sehingga kalau menurut saran saya, ya, di sini juga kita ya dalam melihat dari peta buffer tersebut, kita juga harus bisa menampilkan base shape-nya dari peta topografinya. Ya, dari peta topografinya juga harus bisa kita tampilkan sehingga nanti juga akan bisa kelihatan aksesibilitasnya seperti apa. Dan tentunya dengan atribut dari jalan. Kalau selama ini yang biasa masih sering dipakai, dia menggunakan analisis buffer untuk melihat keterjangkauan dari sebuah wilayah seperti itu. Gitu, Mas Anggi.
Baik Pak, terima kasih. Apa ada pendapat dari yang bertanya tadi? Saya tadi kelihatannya ada Mas Koko. Kalau mau masuk silakan Mas Koko. Oh iya, selamat datang pada Pak Koko, selaku dosen geografi UNES juga. Monggo Siap, Bapak. Pak Wahid. Ya. Tidak cuma memberikan pendapat saja barangkali Iya, silakan. terkait pendapatannya Pak Bambang tadi. Untuk model prediksi karena memang sangat susah ya untuk COVID ini karena kan pergerakan manusia kan juga luar biasa begitu. Kalau saya sih dulu pernah memodelkan lokasi potensi ikan ya, dan kemudian saya asumsikan sama kayak manusia gitu, ikan juga bergerak, tapi di sini kita bisa memodelkan misal potensi bulanan, potensi tahunan berdasarkan data ikan yang ditangkap nelayan, yang kemudian nanti bisa berjenjang ke tahunan maupun 10 tahunan misalnya seperti itu. Tapi saya belum pernah melakukannya Pak Wahid. Jadi barangkali nanti saya juga bisa direct belajar begitu. Itu aja Pak Wahid dan Mas Moderator. Iya Mas Koko. Ya sebenarnya bisa sih ya kita menggunakan estimasi itu. Cuma ya tadi memang pergerakan manusia itu kan prediksinya kan sulit ya untuk saat ini ya. Dan kalau saya pribadi ya, kalau mengestimasikan selama bulanan sampai dengan tahunan kan harapan kita kan virus ini kan nggak usah terlalu lama gitu ya. Harapannya kan seminggu 3 hari. Terus nanti mungkin kalau Pak Bambang yang diinginkan Pak Bambang itu kan prediksinya ini jangan prediksi yang terlalu lama, jangan sampai bulanan karena kan mungkin ya kalau bulanan nanti semakin parah lagi. Harapannya kan mungkin seminggu ke depan seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Itu Mas Koko. Cuma mungkin bisa juga yang tadi disampaikan Mas Koko, nanti Mas Koko tadi, tapi parameternya mungkin lebih diperinci lagi ya untuk yang akan digunakan sebagai anunya untuk pertimbangannya gitu. Tentu saja mungkin kalau prediksi juga harus menghilangkan semacam fasilitas kesehatan juga pasti diabaikan. Terus kemudian tindakan pemerintah terkait preventif itu juga pasti ditiadakan kalau mau memodelkan prediksi. Mungkin saya pikirnya seperti itu. Iya. Yang lain monggo. Baik, terima kasih pada Bapak Koko dan Pak Wahid yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sudah ada Ihsan yang sudah raise hand duluan. Monggo kepada Mas Ihsan untuk menyalakan audio dan videonya. Selamat sore Pak. Baik. Monggo, selamat sore. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk beberapa ini indikator untuk membuat apa istilahnya itu zona kerentanan Pak, itu zona kerentanan COVID. Yang kan kita bagikan klasifikasi itu zona ini, zona rawan, tidak rawan, dan zona aman. Yang pernah saya dapat itu di beberapa kajian itu ada misalkan itu kepadatan penduduk, kemudian aktivitas penduduk tersebut, kemudian fungsi di kawasan tersebut. Yang ingin saya tanyakan Pak itu untuk menentukan zona zona kerentanan itu kan biasa kita gunakan scoring, analisis scoring. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana penentuan di setiap indikator tersebut, scoring di indikator tersebut Pak. Bobotnya gitu ya, skornya ya? Iya, untuk bobotnya. Iya. Kerentanan tadi, oke Mas Ihsan Kaisar, langsung aja ya Nggih ya. Jadi tadi kan ya memang kalau untuk scoring kan kita yang namanya overlay itu kan dia bermacam-macam, ada yang pendekatannya ada yang berjenjang tertimbang.
di mana di situ kalau kita menggunakan yang berjenjang tertimbang itu kan selain kita mempertimbangkan skor, kan kita juga mempertimbangkan faktor bobotnya juga. Karena kan memungkinkan di masing-masing indikator itu kan dia memiliki pengaruh yang relatif berbeda seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk penentuan skornya, ya, kalau untuk penentuan skornya, ya memang kita harus melihat dari tren kejadian di beberapa daerah terlebih dahulu kelihatannya, Mas. Ya, jadi misalnya kayak kepadatan penduduk dan lain sebagainya, kita bisa kembalikan lagi pada kasus-kasus yang sudah terjadi untuk saat ini. Apakah misalnya faktor yang paling berpengaruh, ya, faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya penyebaran dari virus COVID-19 ini kira-kira apa di situ? Ya, tentunya kan kita bisa melihat dua sampel area zona yang bisa dikatakan hampir hitam ya, yang Surabaya dan juga di Jakarta. Itu bisa kita gunakan sebagai salah satu parameter. Nah, dua area itu kita identifikasi terlebih dahulu, ya. Kita identifikasi terlebih dahulu karena memang kalau ini kan kasusnya kan kasus baru ya. Beda kalau kita misalnya pengen membuat untuk peta resiko banjir, ancaman banjir, kita membuat ancaman longsor, di mana parameter-parameter yang digunakan itu kan sifatnya sudah banyak dikaji oleh beberapa ahli terkait tentang bobot yang akan digunakan. Tapi karena ini sifatnya kasusnya kasus baru, ya ini mungkin pendekatan yang bisa saudara pakai untuk menentukan skor di masing-masing parameter nantinya atau indikator, ya saudara bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu pada beberapa daerah yang dia memiliki tingkat risiko tinggi. Itu seperti apa? Kira-kira faktor yang paling berpengaruh apa? Seperti itu. Sehingga bisa dijadikan saudara memberikan skor ini sesuai penemuannya sendiri. Ya, sesuai penemuannya sendiri berdasarkan dari identifikasi yang sudah saudara lakukan pada beberapa kasus di masing-masing daerah seperti itu. Toh tentunya nanti dari model yang saudara bangun itu kan nanti kan menghasilkan peta output-nya. Nah, itu kan bisa kita lakukan uji. Kira-kira bagaimana model kerentanan tadi yang saudara susun tadi dengan data di lapangan atau kejadian di lapangan itu dia seperti apa? Itu Mas Iksan. Oh ya, makasih Mas untuk informasinya. Jadi yang mungkin yang bisa saya tangkap Mas dari tanggapan Mas tadi itu jadi kita buat semacam studi banding dulu di beberapa wilayah sehingga kita bisa menghasilkan skor-skor tadi Mas di setiap indikator ya Mas. Iya, iya. Oh, iya, Malah iya. bisa kalau misalnya saudara nanti bisa menemukan sendiri kan malah bisa jadi rujukan bagi orang lain kalau memang itu memiliki ya akurasinya relatif bagus. Oh iya Mas. Makasih Mas atas ini Ya. tanggapannya Mas. Sama-sama, Mas Iksan. Baik, sudah cukup Mas Iksan. Ya sudah Mas. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung ini Rama yang ingin bertanya, selanjutnya saya buka termin kedua untuk beberapa pertanyaan. Sebaiknya tiga pertanyaan saja. Ini ada Gede Aswin Yoga Putra. Saya ingatkan lagi untuk yang bertanya untuk menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan atau bisa juga pendapat argumen. Baik, saya persilakan. Mas siapa tadi? Baik, saya persilakan Mas Gede Aswin Yoga Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, masih kenal saya kan? Oke, saya sebenarnya nggak mau nanya, cuma mau tanggapan aja tadi dari mungkin pertanyaannya Ananda yang soal aksesibilitas. Ini juga hal yang saya sayangkan di Indonesia mungkin soal pemetaan COVID.
terutama di visualisasi data yang ada di web-web yang disediakan pemerintah, menurut saya itu masih agak sedikit kurang dapat ibarat data mental hanya sebuah titik dan angka, padahal kita ada mungkin orang-orang geografi, kita sebagai geografer banyak yang mungkin bisa mendapatkan analisis, melakukan analisis lebih. Mungkin tadi Pak Wahid sudah mencontohkan satu buffer untuk aksesibilitas itu, kalau saya tambahkan mungkin dengan network analis itu bisa kita memetakan aksesibilitas dari titik entah rumah sakit, entah apapun, dan kita bisa memasukkan parameter-parameter. Contohnya itu misalnya biasanya untuk titik kemacetan, fungsi Gojek, fungsi Grab itu sudah menggunakan fungsi network analis. Jadi di mana ada rumah sakit, contohnya fasilitas-fasilitas kesehatan, kita bisa tahu jalan di mana yang lebih dekat atau keterjangkauan rumah sakit itu sampai di mana berdasarkan mungkin kelerengan atau jalan, mungkin tingkat ini jalan, kelasnya jalan seperti itu. Terus satu lagi untuk titik-titik yang tadi Pak Wahid tunjukkan itu, saya baru dapat juga informasi bahwa ada yang namanya heat map. Heat map itu saya dapat informasi baru tadi pagi, itu bisa memetakan setiap perkejadian yang nanti hasilnya data raster, di mana titik-titik itu akan yang berkumpul itu lebih akan kelasan zonanya akan lebih terlihat berkelas. Jadi kita bisa tahu di mana zona merah, zona yang bukan zona merah, mana yang zona putih, dan itu bukan lagi boundariesnya, bukan lagi administrasi seperti itu. Mungkin itu aja Pak Wahid, terima kasih. Oke, makasih Mas Aswin untuk tambahannya. Betul ya, bisa pakai network analis bisa sebenarnya ya. Ya, tadi saya nggak kepikiran bisa menggunakan network analis. Memang kalau saya lihat yang saudara katakan tadi petanya masih peta mentah gitu ya. Ya memang kalau dilihat kan yang peta yang ada pada web itu kan ya hanya peta dasar, ada base map aja kan. Habis itu baru ditampilkan berupa poin-poin lokasi aja seperti itu. Ya, itu mungkin akan lebih, ya itu kan gimana ya, mungkin itu mungkin dirasa paling informatif karena yang melihat peta tersebut kan bukan, ya tidak hanya orang yang terbiasa menggunakan peta seperti itu. Ini kan bisa digunakan untuk masyarakat umum yang harapannya dengan peta yang sederhana itu dia akan lebih informatif, mudah dicerna oleh masyarakat seperti itu. Tapi cuma memang kalau bagi orang yang benar-benar tahu terkait tentang visualisasi data tadi, ya memang lah ini kok kenapa nggak yang ditampilin misalnya data citra untuk base map-nya, sehingga kalau kita pengen ke rumah sakit misalnya gitu ya, tadi kan itu bisa kelihatan ada sungainya, itu bisa kelihatan ada jurangnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Cuma mungkin kalau untuk data citra sendiri kan peta dasarnya kan juga relatif berat mungkin ya, sehingga mungkin nanti dari penggunaan dari WebGIS-nya itu juga akan agak berat juga kalau menurut saya sih gitu. Jadi ya sebatas ini karena ini kan juga sifatnya dadakan ya, bisa dikatakan ini kan dadakan. Informasi kan dadakan, tidak direncanakan jauh-jauh tahun sebelumnya. Beda seperti kalau orang mau bangun ibu kota, seperti itu kan udah ada tenaga ahlinya dan lain sebagainya. Sehingga ya sifatnya ya ada dari BIG, ada peta dasar base yang bisa dipakai, terus ada data point, ya udah kita tampilkan aja data-data point tersebut ditambah dengan data infrastruktur. Mungkin itu sih ya kalau misalnya sekitar itu. Itu. Makasih Mas Aswin ya. Oke Pak, sama-sama Pak Wahid. Baik, cukup Mas Aswin. Cukup. Baik, terima kasih kepada Mas Aswin yang sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adam Khotami di chatroom.
Pertanyaannya, bagaimana melacak atau tracking interaksi pasien positif COVID, misalnya sebelum terbukti positif, interaksi dengan siapa saja, analisisnya seperti apa, analisis apa yang digunakan, begitu. Itu pertanyaannya. Iya, Pak. Tracking pasien positif COVID gitu ya? Iya. Ya kalau menurut saya yang paling mudah ya dia dengan melakukan tadi kira-kira pergerakannya tuh dia dari mana aja dan dia berkontak dengan siapa seperti itu. Karena kalau misalnya diidentifikasi, kalau dia menggunakan GPS misalnya gitu ya, dia kan bisa kelihatan pergerakannya. Cuma kan tidak semua pasien tuh dia menggunakan GPS, ada handphonenya dan sebagainya seperti itu. Sehingga ya mungkin kalau yang selama ini yang bisa dipakai ya mungkin dengan tracking kira-kira aktivitas dari kehidupannya di sehari-hari itu seperti apa, ya berkontak dengan siapa saja dan sebagainya. Itu mungkin yang saat ini yang bisa digunakan untuk melakukan tracking tersebut. Mungkin Mas Koko ada tambahan, silakan Mas. Kita bahas bareng-bareng. Mendengarkan Mas, mohon izin. Mendengarkan Mas. Itu ada yang tanya kalau tracking, kira-kira kalau tracking orang terkena COVID gimana itu kalau misalnya belum diketahui positifnya atau sebelumnya gitu. Oke, sebetulnya saya pernah melihat di BBC apa ya. Jadi ada semacam program itu developernya dari US yang kemudian dia melacak pergerakan orang itu dari provider, gitu ya. Iya, kalau dari provider bisa ya. Nah, cuman ya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Wahid, nggak semua orang itu menyalakan GPS modenya di handphonenya, karena pun provider juga melacak posisi orang kan dari GPS juga, dan nggak semuanya menyalakan. Tapi ada aplikasinya, dan itu memang harus kerjasama dengan pihak provider tertentu. Misal yang paling banyak ya kita sebut merek, mohon maaf, Telkomsel gitu. Jadi nanti juga harus kerjasama dengan dia. Jadi pergerakan orang yang terkena positif ini dia kemana saja, terus sebagainya seperti itu. Ya, iya Mas Koko, bisa memang ya menggunakan provider tadi yang saya tadi ya. Cuma ini kan biasanya yang dipakai kalau misalnya buat nyari DPO ya, buat nyari DPO itu kan biasanya dia kan menggunakan itu. Kalau misalnya kan teroris gitu kan dia kan dulu kan lagi gencar-gencarnya itu kan yang nurin M-Top itu kan dia bisa kelihatan dia sampai kemana, itu kan dia bisa nanti masuk ke BTS yang mana, itu kan sinyalnya bisa kelacak gitu ya. Itu. Nah, itu kan kalau misalnya orangnya sedikit ya. Kalau kita sekarang segitu banyak orang gitu kan, terus harus kita identifikasi semuanya gitu kan, kelihatannya juga. Kalau satu kan mungkin kan ya benar-benar mungkin orangnya mau nyarinya juga niat gitu ya. Tapi kalau banyak itu saya identifikasi orangnya nih ya kalau misalnya dia kok positif, kalau enggak kan pekerjaannya sia-sia misalnya seperti itu gitu. Ya tapi paling masuk akal menggunakan tadi provider tadi itu. Ya. Kalau dia menggunakan handphone kemana-mana. Tapi kadang kalau di tempat saya itu orang ke sawah itu nggak pakai handphone ya. Yang dari klaster goa itu kan banyak yang petani Mas. Dia banyak yang petani. Itu kan kalau ke sawah dia kan nggak pakai handphone. Gitu. Itu Mas Anggi, silakan. Baik. Terima kasih pada Adam Khotam yang sudah bertanya dan Pak Koko yang sudah bantu untuk materi. Untuk pertanyaan terakhir, monggo. Sekali lagi pada peserta untuk pertanyaan terakhir saya buka. Sudah sepi sepertinya. Iya, saya udah siap-siap mau mandi. Baik. Itu aja nggak apa-apa, Nggi? Baik.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri diskusi ini. Dapat ditarik kesimpulan dari diskusi yang telah diberikan, bahwasannya pemanfaatan teknologi geospasial dinilai efektif untuk membantu organisasi atau bisnis dan komunitas untuk memodelkan pergerakan dari faktor utama pandemik ini. Nah, misalnya bisa menginformasikan bagaimana penyebaran virus, aktivitas manusianya, bahkan bisa dikaitkan dengan ketahanan pangan di setiap daerah terdampak. Dan bisa juga digunakan untuk menentukan sebuah kebijakan atau keputusan oleh instansi terkait. Baik, dengan manfaat yang telah kita ketahui ini, semoga kita bisa belajar bersama tentang sistem informasi geografis untuk bisa ikut berkontribusi dalam memutus mata rantai virus ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan kepada para alumni serta peserta yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun Mas Iksan, Mas Gede Aswin, dan Mas Koko, Mas Anggi. Baik, ya. Dan semuanya. Baik, Pak. Sama-sama Pak Wahid. Nggih.